Halo para pemirsa saya di rumah, di sekolah atau dimanapun Anda berada sekarang. Selamat jumpa lagi bersama dengan podcast saya, Pater Koma. Kali ini topik pembicaraan saya adalah tentang Andaluri Digs Knowledge. Artinya Andaluri menggali pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dan itu paling penting lagi untuk generasi kita yang masih muda. Untuk anak sekolah, apakah itu SD, SMP atau SMA. Kali ini saya mengajak Anda untuk menyimak diskusi saya, pembicaraan santai saya dengan salah seorang putri SMA Katolik Andaluri dari jurusan MIA. Anda penasaran untuk mendengar perbincangan kami? Mari kita menyambut tamu yang paling istimewa dari saya ini. Silakan saya memberikan kesempatan kepada tamu saya. Oke, selamat pagi Rambu. Selamat pagi Pater. Boleh Pater minta Anda memperkenalkan dirimu, nama, tempat tinggal, sekolah, dan mau kemana ke depan ini? Halo semua permirsanya Pater, saya Gloria Irene Rambu Ahana, biasa dipanggil Gloria. Saya tinggal di Perumnas kilometer 4. Setelah ini saya ingin melanjutkan sekolah saya ke Malang, lebih tepatnya di Institut Teknologi Nasional Malang, ITN Malang, untuk jurusan Teknik Industri. Oke, itu satu mimpi yang luar biasa. Nah, sebentar. Sebelum Gloria akan bersama saya berbincang-bincang santai tentang menggali pengetahuan. Kamu merasa apakah pengetahuan itu penting? Menurut saya penting sekali, Pater. Karena manusia ini kan pribadi yang unik, yang memiliki pengetahuan. Ada perbedaan antara manusia dan anjing itu apa ya? Manusia punya akal budi, anjing tidak punya. Anjing bisa berpikir tidak? Tidak. Kenapa? Karena anjing tidak punya akal budi. Dan hanya menuruti naluri, naluri kebinatangan. Nah, manusia disebut makhluk yang istimewa karena dia memiliki akal budi, inteligensi. Nah, Gloria ini kan baru selesai pendidikan di SMA Katolik Andaluri selama 3 tahun. Iya. Tapi 1 tahun terakhir ini kan kamu menyelesaikan pendidikanmu di tengah-tengah pandemi corona. Bahkan kalau dihitung itu mungkin lebih dari setahun ya? Iya, betul sekali Pak. Sejak kamu masih kelas 11 itu sudah ada? Iya. Di semester akhir dari kelas 11. Sedangkan kelas 12 ini kan full. Kamu belajar dari rumah. Nah, kamu masih ingat waktu kita diputuskan oleh pemerintah untuk mengikuti proses pembelajaran dari rumah? Bagaimanakah perasaanmu pertama kali ketika pemerintah membuat kebijakan untuk belajar dari rumah? Awalnya saya berpikir kayak itu cuma main-main saja. Karena tidak berpikir kalau COVID itu penyebarannya sangat cepat sampai masuk ke Sumba Timur. Jadi kayak mungkin 2 minggu setelah kan libur kan jadwalnya 2 minggu. Betul. Tidak berpikir 2 minggu setelah itu kita pasti bakalan masuk. Ternyata semakin diperpanjang. Ya kebingungan saat itu. Dan itu kamu cukup reaktif mengatakan, apakah kamu mungkin bisa belajar sendiri di rumah? Saat itu awal-awalnya pasti mungkin, karena tidak berpikir waktunya akan selama itu. Nah, saat semakin lama mulai merasa ragu, mulai ada dorongan lain kayak rasa malas, menyerah dalam belajar, putus asa. Ya seperti itu, Pater. Itu disposisi batin pertama kali ketika beberapa bulan mulai melakukan pembelajaran dari rumah, dan itu bukan hanya Gloria sendiri, tapi kebanyakan anak mengalami hal yang sama. Tapi puji Tuhan kan kamu sudah melewati fase ini yang sangat
boleh dikatakan sangat ambigu, membingungkan, tapi kamu sudah lewat. Dan kamu mengatakan bahwa it's not the end, ini bukan selesai sebetulnya. Karena kita tidak tahu kapan itu corona berakhir. Nobody knows when it is going to finish. Yang jelas kamu telah menyelesaikan pendidikanmu selama 3 tahun di Andaluri, khususnya di era pandemi ini. Kalau boleh Pak tanya, apa yang menurut kamu paling sulit ketika kamu harus melakukan pembelajaran di rumah? Tantanganmu tuh apa sih? Tantangan saya Ya. awalnya saat April itu di rumah kami tidak punya wifi. Jadi semuanya itu serba terbatas. Saya tidak punya handphone, jadi saya terpaksa pakai laptopnya mama. Dan saat itu ada satu guru yang menerapkan kalau kita tidak pakai WA tapi pakai Google Classroom. Dan mulai diikuti guru-guru lain. Nah, saya kebingungan. Setelah diterapkan belajar online, beberapa minggu setelah itu kakak saya pulang dari Malang. Nah, saat kakak saya pulang ini, pulsa data habis dan kami tuh harus menunggu giliran untuk pemasangan wifi. Nah, kebingungan. Saat itu benar-benar pulsa data habis dan saat ada jadwal ulangan, saya betul-betul bingung. Sampai-sampai karena saya ngambek di mama, saya tidak mau kerja ulangan. Apalagi kerjanya di rumah teman, pastinya kurang fokus, Pater. Jadinya ya begitu. Awalnya itu permasalahan wifi dan jaringan. Terus yang kedua, itu motivasi dalam belajar. Biasanya kan kalau kita melihat teman belajar, kita juga ikut semangat belajar secara Betul. tidak langsung. Sementara sekarang kamu harus melakukannya sendiri. Iya, betul Pater. Jadi saat saya tidak melihat teman, awalnya saya biasa-biasa. Tapi saat saya kelas 12 itu tantangan paling berat menurut saya. Teman-teman, semakin saya tidak melihat teman-teman, rasa bosan, rasa jenuh itu semakin timbul. Yang ketiga itu untuk mata pelajaran eksakta terlebih khusus, saya sangat mengalami kebingungan dalam mata pelajaran itu. Menurut saya itu butuh penjelasan yang lebih detail, butuh interaksi timbal balik antara guru dan murid, dan dalam beberapa hal saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya sangat terganggu dalam mata pelajaran eksakta. Itu saja, Pak. Itu tantangan terberatmu ya. Iya. Tapi dalam pengalaman setahun ini kan kamu memandang kendati pun ada tantangan ini, apa sebetulnya kan ada keuntungan, ada faedah ketika kamu dipaksa atau diminta oleh pemerintah untuk belajar di rumah, kan tentu ada keuntungan. Kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan keuntungan itu? Yang pertama mungkin saya belajarnya lebih mandiri. Lebih mandiri ya. Tidak mengharapkan lagi kayak harus penjelasan yang lebih detail. Mungkin saya bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang saya belajar. Lalu yang kedua itu mungkin kayak bagaimana ya, kerjasama antara saya dan teman-teman saya meskipun secara online Dilakukan secara online. ya itu lebih kuat menurut saya daripada saat kita tidak online. Karena saat online kan istilahnya kita betul-betul kayak mau tidak mau dan saling membutuhkan. Jadi kerjasama antara saya dan teman-teman saya dalam kerja kelompok khususnya itu lebih kuat, Pak. Oke, itu sebuah keuntungan yang kita peroleh ketika ternyata kendati pun ada pandemi, toh tingkat kemandirian kita malah bertambah. Iya. Iya kan? Iya betul. Artinya usaha pribadi kita sebagai student itu malah diperkuat karena kita bekerja belajar tanpa mesti dipaksa oleh guru ketika seperti kita di sekolah. Oke Gloria. Nah, kalau kita mau jujur, waktu kamu misalkan diberikan sebuah materi atau tugas dan latihan, coba kamu lihat betul jujur. Apakah pemberian penugasan materi dan tugas yang diberikan guru itu sungguh-sungguh bisa merepresentasikan pengetahuanmu seperti guru memberikannya ketika mereka masih di sekolah? Menurut saya, Pater, tidak sama sekali. Memang mungkin ada,
Tapi kebanyakan itu hasil dari kesimpulan saya sendiri yang saya tidak tahu benar atau salah. Iya, ya. Jadi kamu lebih banyak mengatakan pengetahuan yang diberikan guru itu lebih banyak juga ditambah dengan kesimpulan pribadimu, kendati pun itu salah. Iya, tapi tidak pernah kayak ada satu hal yang bilang kayak ada evaluasi gitu bilang, oh ini salah. Itu Yang salah. saya lihat cuma nilai saya sebentar sudah 90, sudah 80, tapi saya tidak tahu kadang-kadang letak kesalahan saya di mana. Karena tidak ada satu petunjuk dari guru. Iya, seperti itu. Kadangkala ada, cuma kadangkala juga saya tidak mengerti jawaban saya yang salah itu di mana dan kenapa bisa salah. Kamu rasa itu sangat kamu butuhkan. Iya, sangat saya butuhkan. Tapi kan kamu bisa bayangkan guru itu misalkan dia mesti melayani begitu banyak siswa karena ada yang rewel, ada juga yang tidak. Iya, Jadi kalau untuk memeriksa semua materi jawaban dari siswa-siswi itu kan sangat merepotkan buat dia. betul. Apalagi jika ulangan atau ujian itu dilakukan secara tertulis. Dan saya termasuk kategori itu. Tapi saya berjuang untuk mengatakan mendingan saya membuat tes atau ulangan tertulis. Karena jika saya bikin sebuah tes yang sifatnya multi choice, pilihan ganda, anak tinggal melakukan A, B, dan C. Nah sekarang saya ingin dalami, apakah kamu pernah mengalami sebuah kendala ketika kamu mengerjakan tugas atau tes yang multi choice dan yang sifatnya esai? Oh, itu sering, Pater. Apalagi kalau kepepet, kadangkala kan kita sudah tidak tahu jawabannya apa. Jadi tinggal, biasa saya sama teman saya itu bilang cak cip cup. Cap? Cip cup apa artinya itu? Tidak tahu, kayak coba-coba peruntungan. Kalau benar puji Tuhan, kalau tidak benar ya mau Istilahnya bagaimana. kalau saya hoki ya puji Tuhannya, kalau tidak hoki Iya, puji setan gitu. Lalu kemudian ketika kamu mengerjakan isian apa bedanya? kalau isian kadangkala saya juga lebih pasrah, Pater. Karena kadang-kadang kan ada yang kita betul-betul tidak tahu apa jawabannya. Jadi paling tulis diketahui, ditanya jawab. Itu ciri khas anak cerdas ya. Tidak. Jadi dia masih punya trik ketika disuruh mengerjakan soal dalam era pandemi ini, dia masih punya trik juga ya. Kadang kan kalau kita tulis diketahui, ditanya jawab, ada nilainya. Oh begitu, ada nilainya jika dituliskan. Iya. Jika tidak nilainya zero. Iya. Iya, itu tidak pernah ada pada pikiran saya. itu hanya ada pada pikiran anak yang cerdas. That's okay. Nah, saya ingin sekarang mau bertanya satu hal yang sangat penting. Di era pandemi ini yang namanya belajar ini kan mesti ada kolaborasi antara siswa-siswi dengan guru. Jika hanya sepihak itu kan tidak begitu menguntungkan. Nah, apakah kamu pernah menemukan semacam keterputusan antara guru dengan siswa? Guru itu hanya memberikan materi dan tugas, dan siswa hanya mengerjakan tugas tanpa membaca atau memahami materi. Kamu pernah mengalami itu? Kalau untuk saya secara pribadi, Pater, tidak pernah. Karena kalau saya bingung, saya langsung WA sendiri gurunya. Ke gurunya? Ya, tanya, Ibu ini bagaimana cara kerjanya, atau Pak Guru ini bagaimana cara kerjanya. Karena saya pernah mengalami banyak siswa, dia tidak pernah mempertanyakan materi tentang sesuatu atau juga meminta penjelasan mengenai ujian atau mengenai sebuah latihan exercise dalam bahasa Inggris. Makanya yang saya buat adalah saya membuatkan video penjelasan mengenai materi pertama dan kedua mengenai latihan atau exercise. Jika mereka tidak menonton video, mereka bisa juga menelpon saya supaya saya bisa mengklarifikasi apa
Anda itu kan juga dituntut untuk membaca buku, mengerti buku, atau menelaah sebuah pengetahuan yang sangat luas. Karena sekarang kan ilmu itu tidak hanya terbatas di sebuah gedung perpustakaan, tapi di Google Anda bisa membaca begitu banyak. Kira-kira apakah kondisi ini punya dampak positif buat Gloria? Jelas punya. Kalau untuk dampak positif jelas ada, tapi dampak negatifnya juga ada. Ada. Tunjukkan. Mata saya minusnya tambah, silindernya tambah. Matanya minusnya bertambah supaya mamanya segera beli kacamata ya. 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 Silindernya juga tambah. Silindernya bertambah. Iya. Karena apa? Karena kan memang saya sudah pernah bilang kepada anak-anak saya di asrama, kamu jamin 1 tahun 2 tahun ke depan semua kamu ini pasti pakai kacamata. Kenapa? Karena saraf matamu dipaksa untuk membaca layar handphone yang sangat kecil. Dan itu semua mata pelajaran per hari loh. Kamu bisa bayangkan, saraf matamu itu dipaksa untuk melihat sepanjang hari. Sudah setahun. Jadi lensa mata ini juga mengalami kerusakan. Sekarang mungkin belum. 2-3 tahun ke depan semua anak yang pernah mengalami pandemi ini bakal membeli kacamata minus, dan toko kacamata akan kaya. Ya itu prediksi saya, tapi itu suatu konsekuensi lanjutan. Nah, ketika kita belajar, diminta untuk belajar mandiri, bagaimana pengalaman Gloria ketika mengalami bahwa ternyata kalau saya belajar mandiri ini kan susah sekali, tidak punya teman, tidak punya guru. Syukur-syukur kalau ada mama yang bisa bantu. Bagaimana pergolakan kamu tentang hal ini? Menurut saya, Pater, saya tahu caranya bersenang-senang dalam belajar. Kalau betul-betul kadang-kadang saat itu sudah blank pikiran, sudah bingung, itu pasti saya mungkin dengar lagu atau beristirahat sejenak, atau saya terapkan teknik kayak belajar 30 menit, istirahat 5 menit, belajar 30 menit, istirahat 5 menit. Kalau saya Gloria kan suka nonton film. Iya. Film apa yang kamu paling favorit? Tidak ada yang betul-betul favorit. Tapi kan kalau ada film yang sangat membuat kamu senang ketika menontonnya. Harry Potter, Harry Potter, Narnia, film-film fantasi. Tapi kalau film-film yang slice of life itu palingan kayak drama-drama Korea. Drama Korea? Iya. Kamu suka? Suka. Adakah sesuatu yang bisa memberi kamu faedah ketika nonton film Korea? Oh, banyak, Pater. Tunjukkan, apa itu? Pertama ada kayak contohnya salah satu drama, judulnya Startup. Dramanya itu menurut saya bagus karena menceritakan tentang perjuangan anak muda dalam mungkin mereka membangun, mungkin mereka berwirausaha, membangun satu perusahaan, dan kerjasama mereka di dalam situ, perjuangan mereka, bahkan pengetahuan umum yang diberikan tentang berbisnis, itu cukup banyak mempengaruhi saya dalam kehidupan saya. Kenapa Anda tidak menyukai film-film drama dari Indonesia? Kalau drama dari Indonesia itu dari kecil mama larang buat nonton. Karena katanya terlalu cinta-cintaan, terlalu ditambah-tambah. Melankolis ya? Iya. Dan kayak dampaknya juga kurang bagus. Dampak buat anak punya pertumbuhannya itu sangat kurang. Dan saya sepakat dengan itu, karena ternyata film-film Korea itu memang punya semacam skenario cerita yang betul-betul punya nilai isi untuk pendidikan anak-anak. Baik Gloria, kalau kita bicara mengenai pandemi ini, ke depan ini nobody knows. Tidak satu pun yang tahu kapan akan berakhir. Dan kamu ketika bergulat dengan pandemi ini, kamu akhirnya kamu sudah menyelesaikan pendidikanmu di kelas 3. Baru-baru kan kamu sudah ujian. Iya, betul. Kemarin dapat berita kelulusan. Iya. Kamu lulus. Lalu apa reaksimu? Biasa aja. Biasa? Iya. Nah, ini yang saya ingin dalami. Waktu Gloria harus menempuh ujian secara online, kira-kira
kamu mengalami sesuatu yang sangat positif buat kamu, atau malah kamu mengalami bahwa ada penurunan dalam pengetahuanmu dan tentu saja akan mengalami penurunan juga dalam ranking prestasimu? Saya merasakan sekali yang namanya penurunan dalam pengetahuan, yang saya tidak tahu juga apakah nanti akan mengaruhi ranking saya atau tidak. Tapi menurut saya kayak dapat ranking pada saat COVID ini hanya soal keberuntungannya kita. Hanya keberuntungan ya? Iya, saya tidak bisa mengetes sampai di mana pengetahuan saya selama saya kelas 12 ini. Tapi menurut saya selama kelas 12 kalau misalkan saya dapat ranking itu keberuntungan. Karena banyak anak-anak juga yang kayak kalau misalnya bisa cepat putar otak itu lihat buku dan lain-lain kalau misalnya ujian. Jadi menurut saya kayak ranking zaman COVID di itu tengah pandemi itu hanya keberuntungan. Iya, Boleh tahu Gloria dari jurusan apa? IPA. Orang IPA ini kan dikenal sebagai mereka yang punya daya analisa, daya pemahaman, dan tingkat kritisnya sangat tinggi. Kenapa Anda memilih jurusan IPA? Boleh saya tahu? Saat itu saya sebenarnya mau ambil jurusan bahasa. Kalau bukan jurusan bahasa, jurusan IPS. Karena cita-cita saya awalnya mau ambil hubungan internasional. Yang pastinya iya, berkaitan dengan HI ya? Iya, berkaitan dengan bahasa dan IPS. Bahasa atau IPS gitu. Tapi waktu itu mama bilang, kalau misalnya biar lebih banyak pilihan lah kalau masuk IPA. Ya akhirnya saya juga masuk IPA. Tapi sebenarnya saya tidak peduli-peduli amat soal mau masuk jurusan mana. Dan Anda tidak pernah merasa kecewa ketika dipaksa untuk memilih IPA? Tidak. Senang? Anda enjoy? Ya enjoy. Karena kayak waktu itu hanya pikiran saja, saya mau masuk HI, ya masuk bahasa dan IPS mungkin lebih baik. Tapi kayak untuk ambisi untuk harus masuk itu tidak. Tidak. Kenapa Anda tidak punya ambisi? Ambisimu itu kan mestinya orang yang bisa dididik sebagai pribadi yang jago di bidang HI. Itu kan jurusannya ke bahasa dan juga IPS. Tapi kenapa kamu terjebak ke bidang IPA? Itu karena kan bukan bakat Anda, bukan kompetensi Anda. Karena saat itu juga pilihan cita-cita saya bukan cuma HI, Pater. Jadi masih ada pilihan cita-cita saya yang lain. Ini kan kita berbicara mengenai minat. Minat itu kan sesuatu yang melekat erat pada kita, menjadi potensi untuk kita bertumbuh. Kalau orang belajar tanpa mengenal minatnya, maka dia sebetulnya tidak menyukai bidang apapun yang dia pilih. Dan Anda bersyukur sekarang Anda sudah menyelesaikan pendidikanmu di bidang IPA. Ya, bersyukur, Pater. Boleh saya tahu, Anda yakin Anda punya modal untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi? Saya yakin, Pater. Kendati di tengah pandemi seperti ini dan pengetahuanmu kan sangat menurun. Mungkin, Pater, saat pandemi ini, bukan mungkin ya, Pater, saat pandemi ini saya banyak sekali mengalami penurunan. Saya melakukan banyak kesalahan, khususnya ketika saya kelas 12. Itu malasnya saya itu minta ampun, Pater. Kok saya baru tahu sekarang? Lalu kenapa malas? Karena tidak lihat orang, kadangkala juga kayak ada masalah-masalah lain. Jadi kayak malasnya saya itu bertambah, Pater. Dan sekarang Anda mesti siap bertempur untuk menjadi mahasiswi. Iya. Are you ready for that? Siap tidak siap ya, harus siap, Pater. Dan ke depan ini, jika Anda menyebut diri sebagai mahasiswa atau mahasiswi, Anda mesti belajar dengan pola yang sudah berubah. Jika pemerintah tidak memutuskan untuk merubah keputusannya bahwa kita akan belajar offline di bulan Juli, kamu akan tetap belajar online. Kamu siap untuk itu? Saya akan berusaha lagi semaksimalnya saya. Semaksimalnya. Anda masih ingat, kamu pernah mengatakan belajar di era pandemi ini kan jika kita mendapatkan prestasi itu hanyalah sebuah keberuntungan, bukan sebuah hasil kerja keras. Jika pandemi ini lebih lama lagi, apa yang terjadi? Mungkin saya akan mengubah pola pikirnya saya dengan berpikir keberuntungannya itu hasil kerja keras nantinya. Oh, jadi pola pikir mengenai keberuntungan diubah? Ya.
Karena orang bisa mendapatkan kesuksesan dia dari hasil kerja keras. Iya ya, Entah Pater. ada pandemi, entah tidak. Iya. Nah, itu bicara mengenai skill. Nah, kamu nanti bakal belajar dalam iklim sebagai mahasiswi di perguruan tinggi. Kamu bakal pilih bidang apa belajarnya? Teknik industri. Teknik industri. Mimpi kamu ke depan, jika Anda belajar di perguruan tinggi, apakah Anda hanya sekedar menginvestasi pengetahuanmu atau menginvestasi bakat dan talentamu, your skill? Kalau bisa dua-duanya. Mengapa? Karena menurut saya, Pater, kalau bakat dan pengetahuan saya dibuang, ya percuma saja. Alasannya saya ambil teknik industri karena menurut saya bakat saya sebenarnya lebih kepada sosial, meskipun saya tidak pintar-pintar omong dan tidak pintar-pintar bergaul, tapi saya rasa saya punya manajemen yang baik. Ya meskipun sekarang zaman pandemi agak berkurang karena kemalasannya saya, tapi pengetahuannya saya akan sains itu saya tidak ingin buang, Pater. Oke. Jadi Anda optimis kendatipun masih ada corona, Gloria tetap siap untuk fight di masa depan di jenjang universitas. Iya. Itu luar biasa. Saya ingin meminta pendapat Gloria. Kamu masih punya adik-adikmu di SMA Andaluri ini kelas 10 dan kelas 11 yang masih juga harus fight melawan corona. Karena kita tidak tahu pasti kapan ini akan berakhir. Dan saya yakin juga normalnya corona itu biasanya berlangsung selama 2 tahun baru pulih. Saya memprediksikan 1 tahun ke depan ini tetap akan ada belajar online. Kendatipun Menteri Pendidikan sudah memutuskan bulan Juli bakal dibuka belajar offline. Kira-kira dari pengalaman apa yang bisa kamu sampaikan kepada adik-adikmu karena mereka bakal fight lagi di tengah pandemi ini? Yang pertama, jelasnya jangan pernah menyerah. Mungkin kayak omong kayak gini gampang. Tapi saya merasakan hal yang sama dengan teman-teman semua. Dan ya sulit, tapi ya kita mau bagaimana lagi. Kita harus ingat motivasi awalnya kita itu mau apa. Intinya selalu berjuang, jangan pernah menyerah, ingat motivasi awal. Kalau bosan, kalau capek, istirahat dulu. Tapi ingat, jangan pernah berhenti. Saya melanjutkan. Ada kasus seorang siswi yang saya telepon. Saya mengatakan, kenapa kamu kok akhir-akhir ini tidak pernah lagi online untuk mengikuti mata pelajaran saya? Dia mengatakan, Pater, saya punya handphone. Saya punya pulsa. Saya punya data. Tapi jujur, saya sangat bosan dan jenuh untuk belajar online. Apa pendapatmu untuk orang ini? Menurut saya mungkin dia harus tahu bagaimana caranya bersenang-senang dalam belajar. Belajar jangan terlalu serius karena kan kita posisinya lagi sendiri. Pasti kejenuhan itu lebih cepat datang. Ya, mungkin dia harus tahu cara bersenang-senang untuk dalam belajar. Contohnya kayak membuat catatannya itu kayak lebih indah lebih bagus. Dengan tulisan gambarnya. Ya, lebih rapi. Terus abis itu belajar tadi kayak teknik yang saya bilang, itu 30 menit. Belajar 5 menit istirahat. Nah, 5 menit istirahat itu terserah lalu kamu mau 10 menit buat nonton apa. film Korea gitu. Jangan. Film Koreanya nanti pas sudah habis belajar. Oke. Kalau saya katakan hal yang sama kepada para pencinta film-film Korea juga mereka pasti akan sakit hati. But that's okay. Kemudian Gloria, kamu sudah dididik di Andaluri selama 3 tahun dan tokoh guru itu menjadi tokoh yang sangat penting buat kamu. Sekarang mereka juga berjuang untuk mendidik lagi mereka yang masih di belakang ini kelas 10, kelas 11. Kira-kira apa yang bisa kamu katakan untuk para gurumu?